Shalom, selamat pagi saudara semua. Kembali kita bertemu dalam renungan episode family. Pada hari ini, pagi ini, saya beri judul Mengandalkan Tuhan. Renungan kali ini saya bagi berdasarkan apa yang saya alami kurang lebih 1 minggu yang lalu dari renungan ini direkam ya. Di hari Sabtu malam kira-kira jam 8 lebih, setengah 9-an, kami pulang bersama keluarga. Setelah mendekati rumah, sudah dekat sebenarnya, Tuhan izinkan kami kecelakaan. Jadi dalam satu perempatan saya menabrak motor. Nah, saat kejadian saya nggak terlalu kaget gimana, tapi saya cuma bawa korban karena mintanya dibawa ke Gading Pluit, ke rumah sakit Gading Pluit, saya bawa ke sana. Tapi saya diperhadapkan pada saat sudah berada di rumah sakit. Ya, pada saat di rumah sakit seolah-olah, karena itu ternyata korban adalah karyawan rumah sakit itu, seolah-olah saat itu saya dan istri ditekan sedemikian rupa oleh suster dan dokter yang bertugas di instalasi gawat darurat. Dan singkat cerita, ya saat itu benar-benar saya kalau sebagai manusia mungkin takut dan ya penuh dengan pikiran-pikiran yang mungkin negatif. Di tengah ketakutan itu Tuhan ingatkan saya untuk mengandalkan Tuhan. Waktu itu saya cuma bisa berdoa, saya mengucap syukur buat hari itu, dan saya serahkan kejadian yang saya alami saat itu kepada Tuhan. Dan saya coba berdoa, Tuhan terima kasih hari ini, walaupun ini benar kejadian, tapi saya mau terima kasih juga, dan saya mau serahkan sepenuhnya nih ke dalam tangan Tuhan. Apapun hasilnya saya serahkan, tapi saya kalau boleh Tuhan jangan sampai parah. Tapi satu hal dalam hati saya akan bertanggung jawab. Saya teringat dengan satu ayat di Filipi 4, ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini terngiang di pikiran saya saat itu, dan saya mencoba untuk menyerahkan semua kepada Tuhan. Saya mau mencoba menyerahkan khawatir saya, meletakkan khawatir saya ke dalam Tuhan lewat doa. Dan saat itu saya mengucap syukur. Rasanya susah betul, terutama mengucap syukurnya, karena dalam situasi seperti itu untuk bersyukur sangat tidak mudah. Dari semua yang saya tanyakan kepada dokter dan perawat yang ada, semua jawabannya seolah-olah menekan kami untuk ya dalam tanda kutip mungkin menakut-nakuti atau apa. Tetapi pada saat saya terus berdoa dan menyerahkan semua ini, dan saya selalu berdoa dengan ucapan syukur bahwa Tuhan terima kasih, saya tetap sehat. Nah, saat itu Tuhan berikan saya ketenangan lebih lagi, dan proses berjalan sampai akhirnya
kesimpulannya, satu korban harus dirawat karena keanehan dari lukanya, dia bengkak, tapi sakitnya nggak hilang. Seharusnya secara kedokteran katanya sudah hilang, tapi itu nggak hilang. Yang satunya bisa pulang. Dan waktu itu sampai dengan kira-kira jam 1 lebih, hampir setengah 2, saya minta izin sama keluarga bahwa saya pulang dulu, saya nggak kuat. Karena selama ini saya biasa tidur jam 9, paling malam jam 10. Nah ini saya udah jam 1 lebih, saya belum tidur dan saya udah teler. Saya minta izin, besok siang saya bilang, saya pasti datang lagi, saya akan beresin. Saya akan pertanggungjawabkan semuanya. Dan Tuhan baik. Singkat cerita, saya diizinkan untuk pulang dan saya besok paginya setelah selesai ibadah, saya langsung ke sana dan saya beresin. Dan hasilnya dari semua itu adalah di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan rasanya besok harinya saat saya ketemu dengan keluarga, saya bicarakan baik-baik bahwa saya bertanggung jawab. Akhirnya mereka semua singkat cerita mau terima dan membereskan semua. Dan yang saya tidak sangka adalah respon dari keluarga ini, terutama yang dirawat inap. Respon dari keluarga ini sangat luar biasa. Mereka sangat hormat dan sangat menyadari situasi dan kondisinya dan sangat berterima kasih karena saya bertanggung jawab. Dia bilang kalau saya, dia bilang dengan dibawanya si korban ke rumah sakit aja dia sangat bersyukur. Apalagi ini Bapak sampai tungguin dan sampai mau bertanggung jawab seperti ini. Ya, balik lagi bahwa saya bersyukur segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita, Tuhan pasti punya rencana. Rencana yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya adalah bahwa saya bisa nggak menyerahkan rasa khawatir saya, rasa takut saya, rasa gelisah saya kepada Tuhan dengan cara tetap bersyukur. Bukan hal yang gampang di saat kita menghadapi masalah untuk bersyukur. Tapi itulah yang terjadi. Dan saya belajar saat itu bahwa saya bersyukur dengan kejadian-kejadian yang ada dan akhirnya memang benar Tuhan nyatakan bahwa dengan ucapan syukur dan kita mengandalkan Tuhan, kita pasti akan Tuhan tolong. Dan singkat cerita memang selesailah itu di hari Minggunya dan saya langsung beresin semuanya, dua korban itu dan semuanya beres. Dan saya bersyukur segala sesuatunya itu selalu indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami itu pasti akan seizin Engkau Tuhan. Dan kami tahu di ujung itu ada sesuatu yang indah yang akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.